nggak terlalu mendalami agama, tapi aku mendalami ilmu-ilmu kemanusiaan ya. Eh, Secara psikologi, aku lagi banyak belajar tentang positive psychology. Jadi memang lebih banyak referensi hidupku tuh dari jurnal, dari buku, dari hal-hal yang bersifat ilmiah lah. Jadi ya kadang hal-hal yang nggak masuk akal di logika aku tuh ya aku pikirnya aneh aja gitu. Bayangin kayak, istri gue dua gitu kan. Istri gue dua ya. Karena bagiku hidup ini kan ada normanya juga ya. Ada yang membuat orang tuh salah bukan karena ada kaidahnya, tapi karena ada normanya aja. Menurutku di Indonesia normanya tuh nggak gitu. Sedangkan pas aku dulu ke Brunei, istri tuh orang banyak dua, banyak tiga, dan itu normal di sana. Jadi memang kita kan hidup ini kan dibentuk oleh fondasi ya. Fondasi dari keluarga, dari lingkungan. Jadi anak kecil ini bisa melakukan sesuatu itu karena melihat sesuatu. Dia bisa berpikir sesuatu karena melihat sesuatu juga. Jadi ketika orang tuanya ngerokok, most likely anaknya akan ngerokok. Begitu juga ketika orang tuanya poligami, most likely anaknya akan poligami juga. Karena menganggap itu adalah hal yang normal aja kan. Nah makanya di Indonesia kan jarang ada yang poligami. Jadi menurutku itu kurang sesuai dengan norma. Tapi kalau di luar negeri, let's say lah memang lingkungannya banyak sekali yang poligami, ya berarti itu sesuai dengan norma mereka. Nah, jadi memang tergantung dengan kehidupan mereka aja sih ya. Ya cukup inilah. Jadi aku tuh tidak akan mendebatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, lalu juga ilmu jurnal, yaitu bagiku sulit untuk didebatkan karena agama itu adalah ilmu kepercayaan dan nggak semua orang itu punya agama yang sama. Jadi kurang universal. Kalau kamu mendebatkan sesuatu dengan landasan agama gitu ya, nggak universal. Kenapa ya? Karena nggak semua orang percaya pada agama kamu gitu. Kamu mendebatkan sesuatu, kamu Islam, kamu mendebatkan sesuatu dengan orang Kristen gitu ya nggak bakal nyambung. Kenapa? Ya karena kamu punya landasan yang berbeda. Ya udah, sesimpel itu aja. Jadi ya nggak usah ngasih tahu orang Kristen misalnya dengan kepercayaan kamu yang secara Islami ya, karena nggak nyambung, nggak bakal sama. Tapi kalau kamu kasih tahu orang yang agamanya berbeda dengan kamu dengan ilmu pengetahuan yang memang berlandaskan penelitian, berlandaskan jurnal, berlandaskan buku gitu ya, itu masih make sense karena memang bergabung, karena emang ada penelitian universal ya gitu. Rekomendasi buku ya, maybe one of them ya, mungkin FYI aku kurang suka buku non fiksi, buku fiksi sorry. Aku kurang suka buku fiksi karena aku kurang aku nggak suka cerita tapi dalam teks gitu. Aku lebih suka cerita itu dalam bentuk video atau film gitu. Jadi memang kurang suka. Nah tapi ada one thing, buku fiksi ini masih diplastikin. Aku udah total beli buku ini 4 kali karena bukunya selalu hilang di pesawat. Buku ini Alchemist. Aku baru baca lebih dari setengah ya, bisa dibilang mungkin 5/7. Aku sudah baca 5/7. Bukunya
itu menceritakan tentang seseorang pengembala ya yang sedang mencari harta. Nah, cukup cukup deep. Kenapa? Karena aku ngelihat ini orang tuh ada kemiripan dengan aku ceritanya. Jadi dia ini mencari sesuatu itu on off. Nah, jadi ini menarik ya. Kenapa menarik? Ternyata memang proses perjalanan hidup itu nggak harus firm lurus, tapi memang pemikiran kita harus tetap lurus. Misalnya kita mau kuliah di Singapura S2. Dari dulu kita pengen nih. Tapi akan ada saatnya kita tiba-tiba ngerasa down, tiba-tiba ngerasa kita nggak semangat lagi untuk mencapai tujuan itu. Nah, memang itu normal ternyata. Itu yang menunjukkan bahwa kita memang truly manusia. Nah, aku percaya memang kita tuh punya prinsip-prinsip tertentu ya yang memang harus dilakukan di hidup. Tapi kita sebagai manusia kadang kita tidak melakukan prinsip itu, tidak menjalankan prinsip itu. Kenapa? Karena kita manusia aja. Kita manusia yang memang dynamic kan. Kita ini dinamis. Nah, jadi ceritanya adalah dia dalam mencari harta karun itu on off. Ada saatnya dia udah nggak peduli lagi sama harta karunnya. Tiba-tiba dia disadarkan, oh, gue harus cari harta karunnya lagi gitu. Tiba-tiba dia nggak pengen lagi. Jadi memang dalam mencapai sebuah tujuan adalah proses yang normal ketika kita itu merasa off, kita merasa kita udah nggak suka sama tujuan itu, atau kita rasa kita udah nggak layak untuk tujuan itu. Tapi at the end, memang kalau tujuan itu memang kita pengen banget, dia akan datang kembali lagi. Emang serunya gitu situ sih. Aku belum baca Broken String sih. Aku belum sempet. Dan aku juga udah beberapa kali lewat lah di Twitter dan di FYP ya. Cuma memang belum sempet, masih pack up with yang lain. Jadi ya cukup seru lah. Lalu ada buku satu lagi yang I could recommend this. The Book You Wish Your Parent Had Read ya. Jadi buku yang harusnya orang tua kita baca. Menarik ya. Kenapa? Tentu kita punya luka masing-masing ya dengan orang tua kita, kayak kita punya kebencian tertentu ya. Oh, kita kesel sama orang tua kita karena ini. The point is adalah everyone live at their first time. Semua orang ini hidup pertama kali ya. Nggak ada yang hidup kedua kali, ketiga kali. Jadi ketika kita mencoba sesuatu, kedua ketiga kalinya pasti sempurna. Nggak sempurna juga lah, tapi lebih luput dari kesalahan. Nah, sedangkan kalau orang tua ya hidup pertama kali, jadi ya dia sebenarnya nggak tahu nih caranya raising a kid sampai gede nih. Misalnya, oh dia misalnya udah tahu nih kalau dia melakukan ini ketika anaknya umur 5 tahun, efeknya tuh ke 20 tahun gimana. Dia bisa belajar kan. Tapi nyatanya proses itu adalah proses yang panjang loh. Dia ngelakuin sesuatu di umur 5 tahun anaknya. Oh, kelihatannya tuh di umur 20 tahun. Berarti takes 15 years ya, 15 tahun dia buat lihat dampaknya. Jadi memang sulit adalah membentuk anak seperti yang kita mau, itu sulit. Jadi the thing is, ketika orang tua kita punya kesalahan masa lalu, ya udah maafin aja. Kenapa ya? Karena ya udah, dia juga personally nggak ngerti cara jadi orang tua. Personally nggak ngerti juga. Ya itu tugas kita sebagai calon orang tua baru untuk membenarkan apa yang kita anggap salah dulunya. Nah, makanya sebagai kaum akademik ya, teman-teman yang memang udah kuliah, yang udah sarjana atau udah bahkan S2, harus mengerti bahwa semua perilaku seseorang itu diakibatkan oleh sesuatu juga. Orang yang sombong, kenapa? Orang yang baik itu kenapa? Orang yang pintar itu kenapa? Jadi semua perilaku itu sebenarnya ada sebab ya. Maka dari itu, ya teman-teman yang sudah bahasanya sudah terdidik, sudah berpendidikan, bisa research tentang itu dalam didik anaknya. Makanya menurutku buku ini menyadarkan tentang itu, bahwa it's okay to make mistake ya as a parents. Kita ini sebagai anak tuh oke, orang tua kita tuh nggak apa-apa ngelakuin kesalahan.
karena itu the first time. Tugas kita adalah membenarkan. Lalu kalau kita salah sama anak kita gimana? Ya udah, nanti anak kita lagi yang benerin kan. Jadi per generasi itu membenarkan terus, karena nyatanya nggak bakal ada yang sempurna gitu kan. Ya itu menarik sih. Tapi kan orang tua dulu pernah muda. Ya iya, kan kita memang hidup di generasi yang berbeda. Jadi mungkin teman-teman, aku kutip ini dari buku yang berbeda sih, Psychology of Money, kalau pernah denger, karya Morgan Housel. Memang dia ngomongin tentang keuangan, tapi menurutku relate juga dengan kehidupan. Dia bilang di situ orang yang hidup dalam krisis saham cenderung seumur hidupnya itu tidak akan pernah investasi saham, walaupun di generasi selanjutnya dia melihat saham itu oke gitu ya. Misalnya kamu hidup di era saham tuh lagi turun banget, kamu tuh rugi ratusan juta di saham. Tiba-tiba 10 tahun kemudian saham ini udah membaik, kamu akan tetap gak mau investasi ke saham. Kenapa? Karena kamu udah punya luka investasi di saham. Sama halnya menurutku kehidupan juga kayak gitu. Orang tua kita mungkin dulu ngelihat pekerjaan yang firm itu ini nih, karena zaman dulu tuh nggak ada istilah startup tuh mungkin nggak ada gitu ya. Jadilah kamu lah dipaksa untuk bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Alasannya kenapa ya? Karena di zamannya dia itulah yang firm, yang safe gitu. Sedangkan di zaman kita itu udah berbeda, totally different. Jadi memang itu adalah apa ya? Kita nggak bisa nyalahin orang tua kita juga, karena memang itu adalah kejadian yang disebabkan psikologi masa muda dia juga. Jadi memang menarik sih kadang hidup ini. Kita tuh ketika berpikir berpikir kita memposisikan diri kita ke orang lain, kadang tuh kita jadi nggak bisa marah. Oh, kita mau marah nih kan, sedang kita memposisikan diri kita di orang lain. Mungkin orang lain ini lagi ada masalah segala macam, jadi kita nggak jadi marah tuh. Nah, itulah salah satu topik di emotional intelligence juga, kemampuan untuk memposisikan diri kita ke orang lain. Jadi ketika kita bisa memposisikan diri kita dengan orang lain, kita jadi lebih lega, lebih tenang, lebih santai. Memposisikan di Jule ini kenapa ya lagi rame banget dibahas. Aku kurang ngikutin. Jadi aku setting TikTokku tuh yang keluar tuh STEM doang, Science, Technology, Engineering sama Math. Jadi mungkin ini alasan aku kurang update juga ya dengan kondisi pergosipan di Indonesia. Jadi FYP ku tuh isinya Science, Technology, Engineering, banyakan tuh tentang coding gitu-gitu. Itu bisa disetting. Gimana caranya setting begitu? Ada kamu setting, buka content preference, hidupin STEM. Jadi yang keluar tuh yang berbau science doang ya. Kalau aku emang suka mendengarkan di bidang itu sih, lebih seru aja. Sistematika berpikirmu bagus. Ada baca buku buat belajar logika berpikir. Sebenarnya gini ya, kenapa sih kita semua harus belajar math gitu ya? Orang IPS tetap belajar matematika, lalu juga orang soshum gitu ya. Karena memang matematika itu adalah cara terbaik untuk mengajarkan otak depan. Otak depan tuh PFC ya, prefrontal cortex. Otak depan ini yang bertanggung jawab untuk segala hal di otak. Jadi dia yang mengontrol diri, mengambil keputusan, kasih tahu mana yang baik dan benar. Nah, ini otak depan semuanya. Tidak ada cara terbaik untuk mengajarkan otak depan kita selain belajar matematika. Belajar matematika adalah cara paling baik untuk mengajarkan otak depan. Sisanya apa? Ya, otak depan itu bisa dilatih dengan caranya menjadwalkan, lalu juga bermain teka-teki, lalu juga bermain problem solving, and then salah satu yang unik adalah olahraga ya. Olahraga yang menggerakkan seluruh tubuh. Otak depan itu juga cenderung untuk terdevelop. Jadi memang
perks, keuntungan, benefit dari seseorang yang memang mencintai matematika, otak depannya akan lebih terdevelop karena dia belajar secara nggak langsung, dia akan belajar cara mengambil keputusan, cara berpikir sistematis gitu. Ya itulah, jadi kalau punya anak nantinya coba ajarkan matematika. Udah punya topik tesis. Jadi aku S2 itu bukan yang aduh aku lupa lagi ada intinya ada 2 coursework sama satu lagi aku lupa ya S2 tuh. Master by Research ya, Master by Research sama Master by Coursework ya. Nah jadi aku ambil yang coursework, jadi aku tidak ada tesis lah bahasanya. Aku hanya akan ada project gitu ya. Karena S2 aku juga itu bukan Master by Research, jadi S2 tuh ada 2 tipe. Nah, ini aku nggak tahu ya S2 dalam negeri, aku nggak research S2 dalam negeri, aku memang fokusnya S2 luar negeri kemarin. Di luar negeri itu ada Master by Research, ada Master by Coursework. Nah, jadi ketika kita S2 itu bisa ada penelitian, bisa ada enggak. Nah, jadi kemarin ketika aku LPDP ditanya rencana penelitian, ya aku bilang penelitiannya tidak ada, adanya project gitu ya. Project itu ditanya projectnya apa. Ya projectnya bisnisku sendiri karena aku juga S2 jalur kewirausahaan, jalur entrepreneurship di LPDP. Jadi memang enaknya LPDP apa ya, semuanya dibiayain. Ya aku bisa bilang aku kuliah gratis kan. Nah info beasiswa S2-an. Jadi pertama ya, kamu tuh mau jurusan apa? Nah, misalnya mau jurusan A gitu ya. Kamu cari mana sih yang terbaik di dunia ini ya. Jadi menurutku kalau kamu mau kuliah di luar negeri, pilih yang terbaik di dunia. Terbaik, kamu harus learn from the best. Kamu harus belajar dari yang terbaik. Terbaik ini dalam arti ini udah paling bagus di dunia ini. Dia punya pengajar tuh paling bagus. Karena menurutku kalau udah kuliah keluar negeri dan beasiswa, ngapain nanggung? Udah sekalian aja yang paling bagus. Nah udah ketemu tuh ya. Let's say lah kamu belajar hukum, kamu belajar ke Harvard misalnya, law Harvard gitu ya. Selanjutnya cari tahu beasiswa apa saja yang cover Harvard. In my case, aku tuh emang pengen NUS, the best university in Asia. Dan kelebihannya juga lebih dekat dari Indonesia. Jadi memang kalau aku ada urusan di Indonesia, aku bisa dengan gampang pulang ke Indonesia karena cuma 1 hour flight kan. Nah, jadi selanjutnya aku harus cari beasiswa yang mengcover NUS. Di Indonesia sadly untuk S2 hanya LPDP. Tidak ada beasiswa lain. Jadi mau nggak mau aku harus lewat LPDP. Tapi beda ketika kamu incer universitas yang di Inggris itu ada beasiswanya sendiri dari pemerintah Inggris segala macam. Jadi memang untuk NUS itu S1-nya ada dari beasiswa Singapurnya. Jadi ada beasiswa dari Singapura. Tapi S2 itu memang cuma ada LPDP. LPDP itu ada kuotanya nggak sih? Ya tentu ada lah ya. Aku nggak ngerti ya kuota LPDP ini, ya menurutku sih ada sih ya. Tapi LPDP ini di 2025 terutama susah banget. Di 2025 aku ngerasa kayak ketat banget di 2025 ya. Karena memang yang keterima dikit banget kan. Yang di 2025. Bayangin tuh yang ngelamar tuh aku lupa berapa exactly, tapi ratusan ribu kan banyak banget ya. Keterima tuh cuma ribuan, cuma 2.000 kan. Kebayang itu ada berapa orang yang tersingkirkan. Ada ratusan ribu orang yang tersingkirkan. Jadi memang
LPDP itu one of the hardest sih menurutku ya. Cuma kadang ada orang yang LPDP, yang lulus LPDP bilang, misalnya AAS ya, Australian Award Scholarship ya, yang beasiswa ke Australia, mereka bilang AAS lebih susah. Ada orang AAS yang bilang LPDP lebih susah. Jadi memang sebenarnya kita nggak ngerti juga mana yang lebih susah, mana yang gampang. Tapi secara pengalamanku LPDP susah sih. LPDP susah.